Beda 1 poin, puncak Serie A ketat. MU alami musim terburuk dalam 51 tahun. Tottenham telan kekalahan 20 kali di EPL. Barcelona dominasi El Clasico musim ini. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Dortmund versus Leverkusen di pekan ke-33 Liga Jerman bertanding di Bayer Arena. Tuan rumah memimpin di menit ke-30. Jeremy Frimpong menuntaskan tembakan ke sudut kiri gawang Dortmund. Dortmund mampu menyamakan skor di menit ke-33. Julian Brandt yang bebas tak terkawal untuk membobol gawang Lukas Hradecky. Tim tamu lalu berbalik unggul pada menit ke-43. Pascal Gross dengan satu tembakan mengubah skor menjadi 2-1. Pada babak kedua, Dortmund menambah gol pada menit ke-73. Adeyemi berhasil membobol gawang Hradecky. Dortmund menambah derita Leverkusen di menit ke-77. Serhou Guirassy tembakannya ke gawang gagal diantisipasi Hradecky. Leverkusen menipiskan skor di injury time babak kedua. Tandukan Jonas Hofmann berhasil membobol Kobel. Tambahan 3 poin membuat Dortmund duduk di urutan kelima dengan 54 poin, sedangkan Leverkusen duduk di peringkat kedua dengan 68 poin. Inter Milan versus Torino di pekan ke-36 Liga Italia bertanding di Stadio Olimpico Grande Torino. Inter sudah memimpin sejak menit ke-14. Nikola Zalewski melepaskan tembakan ke sudut kanan gawang tuan rumah. Pada babak kedua, Inter menggadaikan keunggulan di menit ke-49 via titik putih Christian Aslani yang maju sebagai penendang sukses menjalankan tugasnya. Berkat hasil ini, Inter sudah meraih 77 poin dan duduk di urutan kedua klasemen sementara, sedangkan Torino di peringkat ke-11 dengan 44 poin. Napoli versus Genoa pada laga di Stadio Diego Armando Maradona. Napoli menggebrak sejak menit awal dan kebutuhan pecah di menit ke-15 saat Lukaku mencatatkan namanya di papan skor. Genoa bisa menyamakan skor 1-1 setelah tandukan Hones Akhanor menghantam tiang sebelum masuk ke gawang. Babak kedua dimulai, Napoli menggempur Genoa. Raspadori mengembalikan keunggulan Napoli 2-1 pada menit ke-64. Genoa belum menyerah dan malah menyamakan skor 2-2 pada menit ke-84 lewat Vazquez. Hanya bermain seri, keunggulan Napoli 78 poin terpangkas jadi satu angka atas Inter. Genoa di posisi ke-13 dengan 40 poin. Tottenham Hotspur versus Crystal Palace di Tottenham Hotspur Stadium. Palace akhirnya bisa mencetak gol di menit ke-45 berkat Eberechi Eze yang dengan mudah menceploskan umpan Munoz di depan gawang Antonin Kinski. Skor 1-0 berubah menjadi 2-0 3 menit selepas jeda. Eze tanpa kesulitan mengarahkan bola ke sudut gawang dengan kaki bagian luar. Hasil ini membuat Tottenham terbenam di posisi ke-17 dengan 38 poin dari 36 laga. Crystal Palace naik ke posisi ke-12 klasemen Liga Inggris dengan 49 poin. Liverpool versus Arsenal dalam duel pekan ke-36 Liga Inggris bermain di Anfield. Tuan rumah berhasil memecah kebuntuan di menit ke-20. Tandukan Cody Gakpo menggetarkan jala gawang Arsenal. Keunggulan The Reds bertambah semenit berselang. Luis Diaz dengan mudah mencetak gol karena Raya sudah keluar dari sarangnya. Pada babak kedua, Arsenal mencetak gol cepat di menit ke-47. Gabriel Martinelli dengan sundulan menaklukkan kiper Alisson Becker. Mikel Merino lalu menyamakan skor di menit ke-70. Merino lolos dari jebakan offside untuk menceploskan bola ke gawang Alisson. Dengan hasil ini, Liverpool yang sudah mengunci gelar juara kini mengumpulkan 83 poin, sedangkan Arsenal 68 poin dan duduk di peringkat kedua. Manchester United versus West Ham United tersaji di Old Trafford. West Ham unggul duluan di babak pertama lewat sotekan Thomas Soucek. Skor 1-0 buat tim tamu sampai turun minum. Di babak kedua, Jarrod Bowen cetak gol kedua West Ham di menit ke-57. Skor tuntas 2-0 buat kemenangan The Hammers. Atas hasil itu, West Ham naik peringkat 15 klasemen Liga Inggris dengan 40 poin dari 36 laga. Manchester United turun ke peringkat ke-16 dengan 39 poin. Pertandingan Newcastle versus Chelsea di St James Park menjadi bagian dari rangkaian laga di pekan ke-36 Premier League. Gol sudah lahir untuk Thun Army di menit kedua lewat Sandro Tonali dengan serangan diawali dari belakang. Newcastle yang kemudian menggadaikan keunggulan. Sepakan Bruno Guimaraes dari tepi kotak penalti di menit ke-90 berhasil masuk gawang. Dengan hasil tersebut, Newcastle kini menempati posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 66 poin dari 36 laga. Chelsea terpaku di posisi kelima dengan 63 poin.
Pertandingan Nottingham Forest versus Leicester City berlangsung di Stadion City Ground. Gol pertama tercipta pada menit ke-16 ketika Conor Cody berhasil memanfaatkan bola pantulan kiper Matt Sills. Nottingham Forest membalas pada menit ke-30 melalui Morgan Gibbs yang menyundul bola hasil umpan Anthony Elanga. Memasuki babak kedua, Chris Wood membawa Forest unggul 2-1 pada menit ke-60 dengan sundulan tajam di tiang belakang. Namun, Leicester City tidak menyerah. Pada menit ke-82, Facundo Buonanotte mencetak gol penyama kedudukan. Nottingham Forest kini menempati posisi ke-7 klasemen Liga Inggris dengan 62 poin dari 36 laga. Leicester City terpaku di posisi ke-19 dengan 22 poin. Barcelona versus Real Madrid dalam lanjutan La Liga di Estadio Olympic Luis Companys. Di menit ke-5, Madrid dihadiahi penalti. Mbappe menuntaskan penaltinya sendiri menjadi gol. Keunggulan Madrid bertambah di menit ke-14. Lagi-lagi Mbappe bisa menjebol gawang Barcelona, skor menjadi 2-0. Di menit ke-19, gol akhirnya didapat tuan rumah lewat sundulan Eric Garcia memanfaatkan umpan sundulan Ferran Torres. Serangan Barcelona akhirnya membuahkan hasil di menit ke-32. Lamine Yamal bisa menyamakan skor menjadi 2-2. 2 menit berselang, Barcelona bisa comeback. Rafinha membalikkan keadaan lewat golnya, skor menjadi 3-2. Barcelona kemudian bisa menjauhkan keunggulan 2 menit berselang. Rafinha membobol gawang Real Madrid lagi. Di menit ke-70, Madrid bisa memperkecil ketertinggalannya. Mbappe membuat gol ketiganya, skor menjadi 4-3, Madrid masih tertinggal. Hasil ini membuat Barcelona mantap di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 82 poin dari 35 laga. Unggul 7 poin atas Real Madrid, di peringkat kedua dengan 75 poin. Osasuna versus Real Betis pertandingan berlangsung di Estadio Benito Villamarin. Babak pertama berjalan tanpa gol. Barulah pada menit ke-64, Real Betis berhasil mencetak kebuntuan melalui gol Chucho Hernandez. Osasuna tidak menyerah dan terus menekan. Pada menit ke-75, Ante Budimir menjadi pahlawan bagi Osasuna dengan gol penyama kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga peluit akhir. Dengan hasil ini, Real Betis kini berada di posisi ke-6 klasemen dengan 58 poin. Osasuna menempati posisi ke-12 dengan 45 poin. Simone Inzaghi terus membuktikan dirinya sebagai salah satu pelatih terbaik di Serie A. Terbaru, ia mencatatkan rekor fantastis dengan menjadi pelatih kedua yang mampu meraih setidaknya 100 kemenangan bersama 2 tim berbeda di kompetisi kasta tertinggi Italia. Setelah mengoleksi 108 kemenangan bersama Lazio, Inzaghi kini telah mencapai 100 kemenangan bersama Inter Milan. Pencapaian ini menempatkannya sejajar dengan legenda sepak bola Nils Lidholm yang mencatatkan 135 kemenangan bersama Roma dan 102 kemenangan bersama AC Milan. Chris Wood baru saja mencatatkan tonggak sejarah yang membanggakan dalam karirnya di Premier League. Pada pertandingan melawan Leicester kemarin, Wood berhasil mencetak gol dan menandai kontribusi ke-100-nya di liga bergengsi ini. Dari total 100 kontribusi, 89 diantaranya adalah gol dan sisanya adalah assist yang membantu rekan-rekannya menjebol gawang lawan. Sebagian besar golnya dicetak saat membela Burnley dengan torehan 49 gol, sementara bersama Nottingham Forest, ia telah mengoleksi 35 gol, Newcastle 4 gol, dan Leicester 1 gol. Manchester United mencatatkan rekor buruk musim ini dengan mengalami 17 kekalahan di Liga Inggris, sebuah catatan yang belum pernah terjadi dalam 51 tahun terakhir. Kekalahan ini menjadi yang ke-9 di kandang sendiri dalam kampanye Liga Premier 2024-2025, menyamai rekor terburuk mereka sebelumnya yang terjadi pada musim 1930-1931, 1933-1934, dan 1962-1963. Selain itu, Manchester United juga mengalami rentetan 7 pertandingan tanpa kemenangan yang terakhir kali terjadi pada tahun 1999, menandai periode performa buruk mereka dalam sejarah Liga Premier. Liverpool kembali menunjukkan dominasinya di Liga Premier Inggris dengan performa gemilang dari lini depannya. Untuk musim kedua berturut-turut, 3 pemain berhasil mencetak lebih dari 10 gol. Pada musim 2023-2024, Mohamed Salah, Darwin Núñez, dan Diogo Jota menjadi andalan. Sementara itu, di musim 2024-2025, Mohamed Salah kembali memimpin dengan dukungan dari Luis Diaz dan Cody Gakpo yang baru saja mencapai 2 digit gol. Keberhasilan ini menandakan kedalaman skuad dan kualitas serangan Liverpool yang menakutkan bagi tim lawan. Tottenham Hotspur mencatatkan rekor buruk dengan mengalami 20 kekalahan dalam satu musim Liga Premier Inggris untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub. Total kekalahan mereka menjadi 24 kali di semua kompetisi musim ini, mendekati rekor kekalahan terbanyak dalam satu musim yang pernah mereka alami pada musim 1991-1992 sebanyak 25 kali.
Meskipun berhasil mencetak 63 gol, pertahanan Tottenham yang kebobolan 59 gol menjadi salah satu faktor utama yang membuat mereka kesulitan meraih kemenangan lebih banyak, hanya 11 kali sepanjang musim. Hansi Flick, pelatih baru Barcelona, langsung mencuri perhatian dengan menyamai rekor Pep Guardiola sebagai satu-satunya pelatih Barcelona yang memenangkan 4 pertandingan pertamanya melawan Real Madrid di semua kompetisi. Tidak hanya itu, Barcelona juga mencatatkan rekor gol yang fantastis ke gawang Real Madrid musim ini. Dengan total 16 gol dalam 4 pertandingan, mereka memecahkan rekor sebagai tim yang paling banyak mencetak gol ke gawang Los Blancos dalam satu musim. Rekor sebelumnya dipegang oleh Espanyol pada tahun 1929-1930 dan Barcelona sendiri pada tahun 2011-2012, keduanya dengan 13 gol. Rapinya tampil luar biasa sepanjang musim 2024-2025 dengan mencetak total 38 gol dan memberikan 23 assist dalam 61 pertandingan untuk klub Barcelona dan tim nasional Brazil. Penampilan impresifnya ini membuatnya menjadi salah satu pemain paling produktif di dunia saat ini. Kehebatannya di lapangan bahkan membuatnya menyamai rekor legendaris Lionel Messi dalam hal kontribusi gol di laga El Clasico melawan Real Madrid dengan 7 gol dan assist dalam satu musim, hanya kalah satu angka dari Messi yang mencatatkan 8 pada musim 2011-2012. Kylian Mbappe mencatatkan namanya dalam sejarah Real Madrid dengan memecahkan rekor gol debut yang sebelumnya dipegang oleh Ivan Zamorano. Penyerang asal Prancis ini berhasil mengoleksi 39 gol dalam 53 pertandingan di semua kompetisi pada musim 2024-2025, melampaui rekor Zamorano yang mencetak 37 gol pada musim 1992-1993. Kontribusi gol Mbappe tersebar di berbagai kompetisi, termasuk 27 gol di Liga, 7 gol di Liga Champions, serta gol-gol penting di UEFA Super Cup, FIFA Intercontinental Cup, Spanish Super Cup, dan Copa del Rey. Calvin Verdong bawa NEC Nijmegen kalahkan Ajax Amsterdam dalam lanjutan Eredivisie. Verdong menunjukkan penampilan yang cukup sempurna sehingga NEC Nijmegen menang atas Ajax Amsterdam 0-3. 3 gol NEC Nijmegen lahir pada sumbangan gol Sonji Hassen di menit ke-59, Brian Pereira menit ke-67, dan Sami Awaisa menit ke-82. Dilansir dari SofaScore, Calvin Verdong mendapatkan rating senilai 7,5. Terlepas dari hal itu, kemenangan NEC Nijmegen membuat Calvin Verdong CS duduk di peringkat ke-13, torehan 37 poin. Match Hilgers bertemu Miliano Jonathans di lanjutan Eredivisie antara FC Twente versus FC Utrecht yang berakhir 2-0 untuk Twente. Match Hilgers mendapatkan rating 7 dari SofaScore usai membuat 7 sapuan, 1 blok, 1 intercept, 1 tackle, dan memenangkan 3 dari total 9 duel. Sementara Miliano Jonathans juga mendapatkan rating 7 dari SofaScore usai membuat 1 tembakan yang mengenai mistar dan 16 operan sukses. Atas hasil ini, Twente di posisi kelima dengan 54 poin dari 32 laga, sementara Utrecht masih di posisi keempat dengan 62 poin dari 32 laga. Eliano Reinders bertemu Dean James di lanjutan Eredivisie antara PSV Zwolle versus Go Ahead Eagles yang berakhir 1-1. Eliano Reinders sendiri mendapatkan rating 6,7 dari SofaScore usai membuat 2 sapuan, 1 intercept, 1 tackle, 1 umpan kunci, 29 operan sukses. Sementara Dean James yang tampil 20 menit mendapatkan rating 6,7 dari SofaScore usai membuat 1 sapuan, 1 intercept, dan 5 operan sukses. Atas hasil ini, Go Ahead Eagles di posisi ke-7 dengan 48 poin dari 32 laga, sementara PSV Zwolle masih di posisi ke-14 dengan 35 poin dari 32 laga. Ousmane Dembélé resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 musim 2024-2025 setelah tampil gemilang membawa Paris Saint-Germain meraih gelar juara Liga Prancis ke-13 mereka. Dembélé menjadi pencetak gol terbanyak di Ligue 1 musim ini dengan 21 gol dan secara keseluruhan telah mencetak 33 gol dalam 46 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 8 gol di ajang Liga Champions. Selain keberhasilan individu Dembélé, PSG juga tengah berada di jalur untuk meraih treble musim ini. Chelsea harus menelan pil pahit kekalahan 2-0 atas Newcastle United. Lebih buruk lagi, Nicholas Jackson mendapatkan kartu merah pada menit ke-35 akibat tindakan tidak sportifnya yang menyikut wajah Sven Bachmann. Keputusan ini diambil setelah wasit John Brooks meninjau VAR. Dengan kartu merah ini, praktis musim kompetisi Jackson bersama Chelsea berakhir lebih cepat. Kartu merah ini juga menambah catatan buruk Jackson di musim ini, di mana ia telah mengoleksi total 4 kartu, 3 kartu kuning, dan 1 kartu merah. Barcelona akan menghadapi pertandingan derby melawan Espanyol tanpa kehadiran bek tengah andalannya Inigo Martinez
Martinez menerima kartu kuning kelimanya dalam pertandingan El Clasico melawan Real Madrid. Kartu kuning tersebut mengakibatkan skorsing satu pertandingan, sehingga ia tidak dapat bermain dalam pertandingan penting melawan Espanyol. Absennya Martinez tentu menjadi pukulan bagi lini belakang Barcelona. Pertandingan melawan Espanyol sangat penting bagi Barcelona dalam upaya mereka meraih gelar La Liga musim ini. FC Basel berhasil mengakhiri penantian panjang selama 8 tahun dengan menjuarai Liga Swiss musim 2024-2025 di bawah arahan pelatih Fabio Celestini. Basel menunjukkan performa luar biasa sepanjang musim dengan Xherdan Shaqiri sebagai bintang utama yang memberikan kontribusi besar berupa 41 gol dan assist dalam 35 pertandingan. Keberhasilan ini mengobati puasa para pendukungnya yang setia menanti gelar sejak terakhir kali mereka juara pada tahun 2017. Berdasarkan data klasemen akhir, Basel memimpin dengan total 67 poin dari 35 pertandingan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.